Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini kita akan membahas mengenai program pemulihan ekonomi nasional, khususnya mengenai insentif perpajakan. Telah berhadir bersama saya Bapak Estu Yoga Saksama, Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi Pak Frans. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat ya. Ya Pak, sebenarnya apa latar belakang pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini? Ya, tentunya karena situasi saat ini yang dimana Indonesia ini terdampak begitu besar terhadap pandemi COVID-19. Dan jadi kalau kita lihat perjalanannya di bulan Februari dulu kan sektor pariwisata. Dan kemudian di Maret itu yang punya terdampak dari COVID-19 ini manufaktur industri. Tapi kemudian perjalanan situasinya adalah bahwa dampak COVID-19 ini meluas sampai hampir seluruh sektor usaha dan UMKM sebagai salah satu sektor usaha yang sangat penting. Betul. Karena di situ ada banyak sekali 60% dari PDB, pelakunya juga 60 jutaan. Nah ini juga sudah terdampak sedemikian dalamnya akibat dari COVID-19. Oleh karena itu insentif pajaknya juga kita perluas sampai kepada UMKM supaya UMKM ini bisa tetap keberlangsungan usahanya tetap terjaga tanpa terbebani oleh pembayaran pajak dulu, sehingga kita berikan PPh final UMKM yang 0,5% untuk selama 6 bulan itu kita skemanya adalah ditanggung oleh pemerintah. Oh gitu. Tapi ada info juga nih Pak, ada berita di sebuah koran dikatakan bahwa sebenarnya pemerintah juga selain memberikan insentif juga ingin mengawasi nih UMKM ini sehingga istilahnya ada jebakan Batman gitu, seolah-olah Dijen Pajak ingin mengawasi UMKM tapi dipancing dulu dengan insentif pajak. Gimana sih Pak pendapat Pak? Ya begini, mungkin yang perlu dipahami oleh siapapun bagaimana pendekatan pajak ini terhadap UMKM secara keseluruhan. Ada dua aspek di situ, satu dari sisi polisinya maupun dari sisi implementasinya. Pertama, dari sisi tax policy-nya, kebijakan perpajakannya, kebijakan perpajakan kita itu sudah sangat memihak kepada UMKM. Dari tahun 2013 keluarlah PP 46 di mana untuk UMKM ini kita permudah, kita peringan tarifnya 1% final. Nah, itu dari omset ya Pak? Ya, dari omset. Jadi itu sangat mudah dan termasuk ringan juga, 1% saja tidak perlu susah-susah menghitungnya 1% per bulan. Bahkan di tahun 2018 kemarin tarif itu diturunkan menjadi 0,5%. Nah itu kan sangat ringan. Betul. Nah itu yang pertama. Jadi dari sisi policy kita sudah sangat memberikan kemudahan keberpihakan kepada UMKM. Dari sisi implementasinya, kalau kita lihat bahwa UMKM ini kami lakukan banyak lebih kepada penekanannya itu edukasi, persuasif, dan partisipasif. Artinya apa? Kita punya seperti program Business Development Service, di mana kita ketemu dengan UMKM, wajib pajak UMKM itu bukan semata-mata mau minta 0,5%-nya bayar, tetapi justru kita membuat program-program pendampingan. Di dalam BDS itu kita ketemukan UMKM dengan pihak perbankan bagaimana mencari kredit di perbankan. Kita ketemukan dengan platform marketplace bagaimana mereka bisa jualan online. Nah dari situ juga kita berikan mulai edukasi yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka pun harus mulai memahami kewajiban perpajakan. Tetapi kembali lagi dengan skema yang tax policy-nya tadi 0,5% ringan, sangat mudah. Nah ini makanya baik dari sisi tax policy-nya, dari sisi implementasinya kita sangat edukatif, sangat partisipatif, mengajak mereka untuk mulai menyadari kewajiban perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan, tetapi dengan cara yang sangat ringan, sangat mudah. Bahkan makanya sekarang pun ketika kondisi COVID yang 0,5% itu tadi juga kita berikan relaksasi insentif berupa ditanggung pemerintah. Jadi tidak benar sama sekali bahwa kita ingin menjebak. Ya kita memang ingin mengedukasi bahwa ketika mereka masih kecil, ayolah kita mulai perkenalkan pajak. Nah hingga ketika mereka menjadi besar nanti pun sudah terbiasa dengan administrasi kewajiban perpajakan. Ya jadi
sebenarnya UMKM ini diberi keleluasaan sehingga tidak perlu membayar pajak selama masa pandemi COVID-19 ini Pak ya. Nah kemudian persyaratan dan tata caranya seperti apa Pak yang harus dilakukan oleh pengusaha UMKM ini? Iya, memang diatur di dalam PMK 44 bahwa sebenarnya kita coba sama seperti WP yang lain yang mendapatkan insentif itu di PMK 44 ini kita coba permudah dengan sistem IT kita. Jadi pertama mereka UMKM ini harus memiliki dulu surat keterangan PP 23 dan itu bisa dilakukan melalui online. Okay. Ya, jadi masuk ke pajak.go.id, login di situ, kemudian mengambil menu layanan KSWP dan di situ nanti bisa dilihat kebutuhannya apa. Salah satunya suket PP 23 tadi. Nah, begitu dia memasukkan di situ formulirnya cukup sederhana. Nah, dia akan sudah disetujui mendapatkan insentif itu. Tapi memang ada kewajiban setiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, mereka harus membuat laporan realisasi PPh final UMKM, di mana mereka melaporkan saja omset saya bulan ini berapa, setengah persennya berapa, harusnya kan mereka setor. Tapi karena ini ditanggung pemerintah, cukup ngeklik laporan itu saja nggak perlu bayar. Nah, jadi sangat mudah kita coba. Sekarang sudah zamannya IT juga, wajib pajak UMKM pun kita ajak menggunakan fasilitas-fasilitas kita yang basisnya adalah sistem informasi. Berarti sangat mudah ya Pak? Jadi tinggal datang ke website Direktur Jenderal Pajak, www.pajak.go.id ya. Tapi gini Pak, kalau misalnya ada UMKM yang belum melek IT lah katakanlah, itukah masih memungkinkan untuk mereka datang ke kantor pelayanan pajak terdekat mereka bagaimana? Iya, DJP kantor-kantor pajak kami sudah terbiasa juga berkomunikasi dengan UMKM, komunitas-komunitas di situ. Jadi jangan ragu-ragu kalau ada kesulitan pun bisa aja kontak langsung ke KPP yang biasa mereka terdaftar, mereka akan dibimbing. Mereka bisa datang ke KPP untuk diajari, pakai HP-nya sendiri juga bisa. Kami di KPP itu juga ada layanan mandiri yang bisa mereka gunakan untuk diajari. Nah, berikutnya kan mereka bisa lakukan sendiri. Kami pun biasa punya kelas-kelas pajak, baik yang online, pakai webinar dan lain-lain, atau kelas pajak yang secara fisik. Tapi tentunya dengan situasi sekarang ada pembatasan kelas pajak 10 atau 15 orang sekali pertemuan. Nah, ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para UMKM yang ada kesulitan untuk memanfaatkan insentif ini. Luar biasa Pak. Jadi memang UMKM ini menjadi salah satu fokus pemerintah sehingga diberikan keleluasaan untuk tidak membayar pajak, tapi ditanggung pemerintah pajaknya sampai akhir Desember ya Pak? Ya, sementara di PMK 44 ini kan baru sampai akhir September, tapi memang sekarang seperti yang disampaikan Ibu Menteri sesuai dengan Perpres 72, nah ini memang skemanya akan diperpanjang sampai dengan Desember 2020 ini. Bahkan kita coba proseduralnya kita akan permudah. Kalau tadi kan two step gitu ya, satu minta suket dulu, surat keterangan, baru nanti tiap bulan laporan realisasi. Nah, ini mungkin skemanya akan kita ubah sekali saja. Setiap bulan lapor saja omset saya berapa, peredaran brutonya 0,5%. Nah, itu berapa pajaknya final tadi. Nah, itu sudah dianggap memanfaatkan. Kita coba ke sana mempermudah. Jadi tanpa harus membuat suket lagi tadi surat keterangannya. Jadi mudah-mudahan jadi lebih simpel ya Pak? Iya, harusnya menjadi lebih simpel, lebih memudahkan UMKM untuk memanfaatkan ini. Ya, jadi bagi Anda pengusaha UMKM, mari manfaatkan keleluasan pembayaran pajak ini dan sangat mudah, bisa melalui online, bisa juga datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Demikian pembicaraan saya dengan Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Bapak Estu Yoga Saksama, terkait dengan pemberian insentif perpajakan bagi pengusaha UMKM. Namun, pemerintah tidak hanya memberikan insentif perpajakan. Dalam program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan juga penundaan pokok cicilan kredit bagi pengusaha UMKM. Seperti apa bentuknya? Mari kita saksikan. UMKM berkontribusi sebesar lebih dari 60% terhadap PDB kita. Dari pedagang kelontong, salon, sampai ke kafe yang biasa kita nikmati didominasi oleh pelaku UMKM.
Dalam kondisi normal, tak jarang kita temui kerumunan pembeli mengantri di toko atau pasar. Namun, COVID-19 menyerang ke berbagai negara. Ekonomi dunia melumpuh karena bisnis terpaksa tidak bisa berjalan seperti biasanya. Tidak banyak terlihat antrian pembeli pada toko atau pasar. Padahal, tidak sedikit dari pelaku UMKM tersebut yang memiliki kewajiban cicilan pada perbankan atau perusahaan pembiayaan. Bagaimana nasib mereka di tengah situasi sulit ini? Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak tinggal diam atas situasi ini. Wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Salah satu peraturan yang mendukung pelaku UMKM untuk dapat terus menjalankan usahanya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020. Peraturan Menteri Keuangan ini berisi tentang tata cara pemberian subsidi bunga dan penundaan pembayaran pokok oleh pelaku UMKM. Terdapat beberapa kriteria pelaku UMKM yang memperoleh fasilitas, yaitu platform kredit maksimal 10 miliar, baki debit sampai dengan 29 Februari 2020, bukan termasuk daftar hitam nasional, termasuk debitur dengan kategori lancar, dan memiliki NPWP. Setelah kriteria tersebut terpenuhi, pelaku UMKM dapat menikmati fasilitas ini untuk jangka waktu yang paling lama 6 bulan dimulai sejak tanggal 1 Mei tahun 2020. Besaran subsidi bunga yang diperoleh mulai dari 2% hingga 25%. Proses selanjutnya adalah penyalur kredit memberitahukan debitur melalui registrasi online. Setelah pemberitahuan oleh penyalur kredit, debitur dapat masuk melalui situs jendelaumkm.id yang akan dirilis dalam waktu dekat. Para pelaku UMKM dapat melihat jumlah subsidi yang diterima dengan mengklik menu Cek Subsidi. Dan untuk informasi lebih lengkap, dapat langsung mengakses situs tersebut. Dengan adanya fasilitas subsidi bunga dan penundaan pembayaran pokok, serta berbagai fasilitas lainnya bagi pelaku UMKM, diharapkan UMKM dapat bertahan dan bahkan bangkit di tengah situasi sulit ini. Dan kita dapat melihat masyarakat kembali menikmati layanan yang disediakan oleh para pelaku UMKM dalam situasi new normal ini. Demikian disampaikan, sampai jumpa dalam episode Frans Membahas lainnya. Terima kasih.